Oke, sip. Oke, Oke, sip. kita masuk Ya, ke kasus yang pertama ya, Pak. ya, boleh Butika. Ya. Assalamualaikum Pak Irawan. Waalaikumsalam Butika. Ya, maaf Pak, saya ingin mengobrol sesuatu dengan Bapak. Kalau Bapak ada waktu gitu. Boleh sekali Butika. Saya lagi santai. Oh iya, terima kasih Pak. Begini Pak, saya kan di kelas itu ada siswa yang salah satu sih Pak, salah satu siswa ada Hmm, yang jarang masuk sekolah. Sudah hmm, belakangan ini sih udah sekitar 3 bulanan ini anak hmm, tersebut memang jarang masuk Pak ke sekolah gitu. hmm. Ya, kira-kira Butika sudah melakukan apa saja untuk menangani permasalahan siswa tersebut? Kalau kemarin saya sudah melakukan segitiga restitusi Pak. Nah, tapi saya juga belum terlalu ini ya, belum terlalu mendalam gitu pertanyaannya, baru mengobrol saja gitu. Dan juga saya setelah dilaksanakan restitusi itu sih ada perubahan Pak, yang awalnya anak tersebut jarang sekolah jadi sudah ada lah gitu ya, dalam seminggunya ada full sekolah gitu. Kemudian juga ya intinya ada peningkatan gitu Pak dibandingkan sebelum saya melakukan segitiga restitusi ini. Hmm. Setelah dilakukan segitiga restitusi, Ibu boleh Iya Pak. tahu apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk sekolah? Nah, dari kalau kemarin kan ya Pak, eee, alasan kenapa dia, jarang sekolah itu karena memang saya juga mengobrol dengan teman-teman yang lainnya juga, teman, dekat rumahnya gitu Pak. Ternyata memang anak ini suka ikut kakeknya gitu, kakeknya tuh ngerongsok mengumpulkan barang-barang bekas itu nanti untuk dijual, karena si anak tersebut, eee, bapaknya sudah meninggal. Jadi dia tinggal Hmm, bersama ibunya, ibunya bekerja membantu, eee, rumah tangga yang lain gitu ya, menjadi pembantu rumah tangga di rumah yang lain. Nah, anak ini jadi tinggal bersama kakeknya. Nah, kakeknya ini dia suka ngerongsok gitu, Pak. Jadi kemungkinan sih Pak, anak ini kata teman-temannya suka ikut, ngerongsok, ikut nyari-nyari barang buat dijual Bu, katanya gitu. Nah, setelah itu kan saya juga belum ketemu lagi nih Pak, karena, baru 1 kali kan saya, panggil, saya segitiga restitusi, nah belum berkelanjutan gitu. gitu ya. Jadi Mhm. Ibu baru 1 kali Bu ya melakukan segitiga restitusinya gitu ya? Iya betul Pak, Gitu. Kira-kira nih situasi ideal apa sih yang ingin Ibu inginkan pada siswa ini gitu, siswa tersebut? yang saya sih inginnya si Hmm, siswa ini kembali rajin ke hmm, sekolah, terus, hmm, dia saya tahu anak ini mempunyai, kemampuan secara kognitif yang bagus ya, tapi hmm, jika memang anaknya jarang sekolah kan jadi hmm, ketinggalan materi gitu, Pak, sehingga anak ini juga lamban untuk, mengikuti yang lainnya gitu. Saya jelas inginnya anak tersebut rajin sekolahnya tanpa ada bolos, kalaupun ada bolos mungkin hanya sakit gitu, Pak. Jadi tidak hmm, apa yang diceritakan teman-temannya, ya ikut merongsok sama kakeknya itu tidak terjadi lagi, Pak. gitu ya. Baik Bu, sejauh pengalaman Ibu nih mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting yang harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut?
Iya Pak, jadi kemarin kan kalau yang sudah saya lakukan itu segitiga restitusi hanya melibatkan siswanya saja Pak. Saya inginnya Hmm, ke depannya saya ingin melibatkan orang tua dan juga guru yang hmm, lain yang dalam hal ini adalah guru yang pernah mengajar siswa tersebut supaya saya bisa menggali informasi lebih dalam apa yang terjadi pada anak tersebut. Apakah betul memang seperti yang dinyatakan oleh teman-teman sekelasnya atau ada hal lain gitu, Pak? ide bagus, Bu. Saya setuju. Lalu, menurut Ibu, apakah hal itu sudah baik menurut Ibu? Saya rasa itu hal yang paling tepat, Pak, dan mudah dilaksanakan. Kalau saya ngobrol sama orang tua, dalam hal ini mungkin walinya yang sering, ada di rumah atau dengan guru yang sudah pernah mengajar, siswa tersebut, itu hal yang paling mudah saya lakukan, Pak. Ya, ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan segitiga restitusi yang selanjutnya? Saya rasa secepatnya, Pak, supaya siswa tersebut juga sadar akan pentingnya sekolah, karena sekolah ini kan untuk masa depannya juga gitu. Hmm, baik. Mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi yang melibatkan orang tua, guru lain dalam menyelesaikan masalah anak tersebut, Bu. Iya, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah, Ya, menyempatkan mengobrol dengan saya. iya, sama-sama Ibu. Semoga restitusi yang sekarang berhasil ya, Bu. Ya, amin, Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke. Sekarang gilirannya, Bu ya. Ya, berarti saya yang jadi coach ya, Pak? Coach. Ya, betul, Pak. Oke, Saya yang jadi siap siap. ini ya. Oke, ya. Assalamualaikum Ibu Tika. Waalaikumsalam, Pak. Ibu minta waktunya sebentar, ada yang ingin saya bicarakan. Boleh silahkan, Bapak. Iya, terima kasih Ibu. Jadi Ya, gini Ibu, mhm, saya tuh di sekolah terpilih mewakili guru untuk mengikuti lomba guru berprestasi. iya, Namun saya masih minder, Ibu, belum percaya diri. Kira-kira mhm. gimana ya cara menangani sikap tidak percaya diri saya mengikuti lomba tersebut? Oh, begitu ya, Pak. Kenapa kalau boleh tahu, coba jelaskan, Bapak kenapa bisa kurang percaya diri gitu untuk mengikuti lomba yang sudah, eee, ditunjuk oleh kepala sekolah gitu, Pak? Jadi begini Ibu, dulu saya juga sempat ikut lomba guru berprestasi mewakili sekolah ini. Namun saya gagal, Bu. Begitu Mmm, malu gitu, saya gagal. Harapan saya sih dulu ingin ada prestasi gitu untuk sekolah. mhm, iya iya Namun iya, ternyata ya tahu sendiri Bu, saya gagal dan mhm. jadi trauma Bu. Kira-kira gimana ya Bu? Ya, baik, saya paham bagaimana perasaan Bapak saat ditunjuk jadi wakil sekolah ya, eee, namun menurut Bapak, apa saja nih kira-kira kemampuan Bapak sehingga Bapak bisa terpilih menjadi wakil di sekolah Bapak gitu? Kalau kata kepala sekolah sih dan ya saya juga mengamini juga memang saya sering melakukan hal-hal yang tidak biasa sih Bu di sekolah ini. Saya sering Mhm, menggunakan inovasi-inovasi ketika mhm, pembelajaran, sering berkreasi, sering heeh, mengajak guru lain juga untuk berkolaborasi, sehingga pembelajaran yang saya lakukan menjadi bermakna dan membuat siswa menjadi riang gembira. Di samping itu mmm. juga, saya sebagai seorang guru selalu belajar Ibu, saya selalu mengikuti workshop, mengikuti pelatihan guru-guru, dan juga saya selalu bersemangat untuk belajar dan terus belajar lagi.
Nah, itu kan kemampuan Bapak sudah sangat bagus ya, Pak. Itu sudah lebih dari cukup untuk, bekal mengikuti lomba. Nah, kira-kira apa rencana Bapak supaya Bapak lebih percaya diri untuk, mengikuti lomba tersebut? Kalau rencana saya sih Bu, ada ingin berkonsultasi juga dengan guru yang sudah saya anggap bijaksana dan hebat. Salah satunya Bapak Wakasek, Pak Arif Bu. Pak Arif juga saya dengar-dengar pernah mengikuti lomba guru berprestasi juga. Nah, mungkin dari rencana tadi saya ingin belajar juga ke Pak Arif gitu. Bagaimana sih yang harus saya lakukan supaya mengikuti kegiatan atau lomba guru berprestasi ini bisa maksimal, ya semoga saja bisa juara. Dan juga mungkin dari refleksi saya tahun kemarin Bu ya, ikut lomba guru berprestasi ini, ada sih poin-poin yang saya catat dan mungkin bisa saya eh, evaluasi gitu Bu, supaya tidak terulang kembali dan malah kekurangan-kekurangan yang ada bisa dimaksimalkan gitu Bu. Wah, bagus sekali. Ternyata rencana Bapak ini sangat luar biasa sekali ya, Pak. Saya yakin sih Bapak mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah Bapak alami sebelumnya. Nah, apakah Bapak juga sekarang sudah merasa percaya diri nih untuk mengikuti lomba di tingkat kota ini? Iya Bu, Alhamdulillah setelah berkonsultasi dengan Ibu Tika, saya menjadi percaya diri Bu. Saya akan kerjakan rencana-rencana yang tadi saya sudah susun Iya. supaya kegiatan mengikuti lomba guru berprestasi ini insya Allah mungkin saya bisa maksimal gitu Bu. Seperti Iya. itu. Baik baik, Pak. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar, kemudian rencana-rencana yang sudah disusun oleh Pak Irawan juga berjalan dengan baik gitu ya, dan nantinya, Pak Irawan ini betul-betul siap untuk mengikuti lomba yang sudah yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, kira-kira selanjutnya nih, Pak, komitmen Bapak ini apa nih untuk lombanya? Komitmen saya adalah mengikuti lomba ini dengan sebaik-baiknya, Ibu. Saya akan berusaha untuk mengikutinya dengan maksimal supaya menjadi guru yang hebat, supaya dapat mengharumkan nama sekolah juga, dan mungkin apa yang saya dapat di lomba ini juga bisa saya sharingkan ke guru-guru supaya semuanya mendapat ilmunya, Ibu. Ya, setuju sekali, Pak. Komitmen Bapak sangat bagus. Mudah-mudahan Bapak sukses dan tentunya menjadi juara, Pak. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih. Saya mohon pamit. Pak Irwan. Saya matikan recordernya Bu ya, mungkin ya. Iya, Butika. ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah tadi meskipun terkendala dengan jaringan ya Bu, tadi saya keluar masuk, begitu pun juga Pak Irawan. Secara keseluruhan kami sudah mempraktikkan kalau yang tadi malam, bahkan tadi sempat sebelum eh, Zoom ini dimulai di jam 10 itu Pak Irawan, ayo kita praktek lagi gitu supaya memantapkan gitu apa yang menjadi topik utamanya gitu. Jadi alhamdulillah sekali tadi praktik coachingnya sudah lancar. Saya juga membuat catatan-catatan kecil supaya tidak keluar dari alur Tirta gitu, karena saya juga sering inginnya memberi solusi gitu Bu. Jadi dengan catatan ini saya uh, menahan diri, oh harus begini, harus ini gitu. Jadi sehingga tidak keluar dari alur tirtanya. Jadi secara keseluruhan alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, dan prosesnya juga uh,
mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit sih Bu. Itu saja mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ini Bu Tika dengan Pak Irawan memantapkan praktik coachingnya dengan berlatih tadi ya. Nah, ini menandakan bahwa ternyata memang praktik coaching ini akan bisa kita lakukan dengan baik apabila kita memang sering berlatih. Artinya jam terbang kita sebagai coach juga itu dibutuhkan. Maka mudah-mudahan ketika Ibu Bapak sudah mendapatkan materi tentang coaching ini, silakan diimplementasikan. Dengan lebih banyak Ibu Bapak melakukan coaching, maka kemampuan kompetensi Ibu Bapak terkait dengan coaching ini akan semakin meningkat dan semakin mumpuni. Terima kasih Bu Tika. Selanjutnya ini yang terakhir ya, karena kita 12 orang. Ya, silakan Pak Irawan. Apakah masih di gudang Pak Irawan? Sudah tidak kan sekarang? Ya, sudah tidak. Lebih. Sekarang Oke, di baik. perpustakaan, Bu. Alhamdulillah. Silakan Pak Irawan, Mangga. Ya, paling refleksi yang saya dapat dibanding kemarin, jelas ada peningkatan. Kemarin mungkin dengan situasi dan waktu gitu Bu ya, sangat tidak memungkinkan gitu kemarin. Sampai saya juga tidak sadar Bapak Ibu, jam 9:30 saya ketiduran ternyata di dalam posisi duduk gitu ya. Jadi waktu saya buka laptop, udah bubar saya tuh. Jadi apa ya, dengan memang kemarin situasinya sangat tidak memungkinkan, tapi saya tetap bertahan ya, berusaha bertahan. Nah, untuk hari ini juga saya mendapat banyak pelajaran, khususnya Bu Tika yang sudah sabar. Ciri khas seorang guru SD itu sabar gitu ya Bu ya. Jadi sangat tepat saya berkolaborasi dengan Bu Tika yang tadi juga banyak dari kemarin juga banyak mengajari saya gitu mengenai coaching. Pak Irwan, coaching itu konsepnya ada di coach gitu ya. Bagaimana kita menggali itu konsepnya di coach gitu. Coaching mah bisa kemana-mana, tapi untuk coach tidak. Oh iya, betul sekali. Jadi banyak sekali saya belajar dari Bu Tika mengenai coaching ini. Cuman mungkin kalau saya sih Bu, mungkin peningkatan mah ada gitu ya, cuman memang saya juga sih jujur membutuhkan jam terbang juga Bu ya untuk mengaplikasikan ini, karena saya terbiasa gitu Bu di dalam konsep matematika mah konsepnya mungkin implikasi ya, jika ada sebab maka ada akibat, jika ada pertanyaan pasti ada jawaban. Nah, sering gatal saya Bu gitu, sedangkan dalam konsep coaching kan nggak boleh gitu ya kita memberikan jawaban, kita harus menggiring dia sendiri yang menjawab. Nah, mungkin itu juga yang harus saya latih di coaching ini, dan mungkin